warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Liza Khairunisa Gultom, dosen tetap program studi pengelolaan konvensi dan acara Politeknik Multimedia Nusantara Jakarta. Saat ini saya sedang mengikuti tahap penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI tahun 2025. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan rencana perkuliahan dari salah satu mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keilmuan saya, yakni PA 216 Event Marketing atau pemasaran event yang ditujukan bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Event Marketing atau pemasaran event merupakan mata kuliah wajib yang akan membahas bagaimana perencanaan kreatif untuk aktivitas pemasaran dilaksanakan dalam sebuah event. Pokok bahasan yang disajikan pada mata kuliah ini meliputi konsep-konsep dasar pemasaran, segmentasi pasar, perilaku pasar, motivasi konsumen, product positioning, branding, distribusi pemasaran, hingga menyusun dan membuat anggaran pemasaran untuk pelaksanaan sebuah event atau sebuah acara. Rancangan program dan kegiatan pembelajaran semester atau RPKPS pada mata kuliah Event Marketing disusun mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Terdapat 3 CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ini, yakni yang pertama ada CPL 1, yakni mampu menjabarkan sistem pelaksanaan event meliputi perencanaan, sistem manajemen logistik, manajemen pemasaran, keuangan, SDM, risiko, manajemen proyek pada acara skala kecil maupun besar secara mendalam. Yang kedua, CPL 2 mampu menerapkan komunikasi secara asertif, persuasif, efektif, dan efisien, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, secara lisan dan tertulis yang dapat digunakan pada proses presentasi, negosiasi, dan lobby. CPL ketiga, yakni mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Capaian pembelajaran mata kuliah kemudian diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan, jadi CPMK dibebankan pada mata kuliah ini kurang lebih terdapat 3, yakni CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan proses pemasaran, material pemasaran, segmentasi pemasaran, promosi, kehumasan, penjualan, sponsorship secara umum. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan konsep umum, prinsip, dan teknik komunikasi persuasif, negosiasi korespondensi, presentasi, dan personal selling, strategi pengelolaan event. CPMK 3, mahasiswa mampu menyusun kegiatan produk event yang meliputi pengumpulan basis data, pembuatan rencana pemasaran, pembuatan pemilihan materi promosi, perencanaan bauran promosi, dan anggaran kegiatan. Keseluruhan capaian tertuang dalam RPKPS dan telah disetujui oleh Ketua Program Studi serta telah diperiksa dan dianggap sesuai dengan standar oleh Biro Penjaminan Mutu Internal. Secara rinci, pembelajaran mata kuliah ini telah disusun spesifik pada 6 sub CPMK yang telah dipetakan berdasarkan CPMK, yakni terdapat kurang lebih 6. Yang pertama, sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan dasar marketing dan pemasaran dalam event. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan segmentasi dan perilaku pasar pada pemasaran event. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian produk, posisi produk, dan proses pengembangan produk pengembangan dalam event. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan konsep bauran promosi dan komunikasi pemasaran terpadu. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menentukan kebutuhan pemasaran,
promosi, pelaksanaan event berikut dengan anggarannya, dan terakhir sub CPM ke-6, mahasiswa mampu menyusun kebutuhan anggaran pemasaran dan promosi dalam pelaksanaan event. Pertemuan untuk mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali dengan rincian 14 kali pertemuan dengan tatap muka dan 2 kali evaluasi atau ujian yang diselenggarakan pada pertengahan dan juga akhir semester. Berikut adalah materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Yang pertama, ada terminologi pemasaran mencakup perencanaan dan fungsi, perencanaan kreatif untuk aktivitas pemasaran event, konsep-konsep dasar pemasaran, segmentasi pasar dan perilaku pasar, konsumen, jenis motivasi dan fungsi motivasi konsumen dalam event, posisi dan fungsi produk, branding atau citra merek, dan proses branding dalam event, product life cycle, bauran promosi dan komunikasi pemasaran digital, penetapan harga dan anggaran pemasaran untuk event. Materi atau topik tersebut diambil dari berbagai referensi, setidaknya terdapat 4 buku utama yang dijadikan bahan acuan pembelajaran, yakni Kotler di tahun 2021 dengan buku Marketing Management, kemudian Kotler di tahun 2021 dengan buku Principle of Marketing, kemudian Event as a Strategic Marketing Tools, dan Allen di tahun 2021 dengan judul Festival and Special Event Management. Serta berbagai jurnal reputasi yang dapat diakses pula oleh mahasiswa. Hal ini dilakukan agar mahasiswa program studi pengelolaan konvensi dan acara memiliki keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan industri serta dapat mengikuti tren event yang sangat dinamis baik di tingkat nasional maupun internasional. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran kolaboratif dan presentasi, serta pembelajaran berbasis proyek. Sementara itu, kriteria penilaian mencakup 3 komponen utama, yakni aktivitas dengan bobot 50% dengan instrumen penilaian formatif, yaitu penilaian proses seperti tugas individu maupun kelompok, diskusi hasil dari hasil studi kasus, dan tentunya sumatif seperti esai. Evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester mendapatkan masing-masing bobot 25% dengan instrumen penilaian sumatif. Dalam memulai pengajaran, saya mengawali dengan delivery atau penyampaian materi yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui learning management system yang terpercaya dan telah teruji di Politeknik Multimedia Nusantara. Untuk membangun terciptanya student center learning, maka kelas dilakukan dengan 2 arah atau secara interaktif, diikuti dengan latihan, baik dalam bentuk forum, diskusi kelompok, individu, dan diakhiri oleh umpan balik. Seluruh rincian dan rencana pembelajaran dapat diakses mahasiswa melalui Learning Management System, yakni e-learning.mnp.ac.id. Baiklah, berikut ini saya akan menyajikan video proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mata kuliah dengan kode PA216 Event Marketing dengan materi pertemuan konsumen, jenis motivasi, dan fungsi motivasi konsumen dalam event. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Oke, selamat datang di kelas event marketing. Hari ini kita akan membahas pertemuan keempat, yaitu mengenai motivasi konsumen. Sebetulnya ini adalah lanjutan dari materi kita minggu lalu, yaitu membahas mengenai segmentasi konsumen atau segmentasi dari event marketing. Nah, kali ini kita akan coba masuk ke sesi motivasinya, ya, tapi dalam konteks event management atau event marketing. So, kita akan mulai. Yang pertama adalah mengenai definisi yang tertulis dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, teman-teman nanti bisa dicatat bersama-sama mata kuliah ini beserta kontrak perkuliahan dan juga RPKPS-nya telah tercantum dalam e-learning yang teman-teman bisa akses di e-learning mnp.ac.id.
ya. Nah, capaian mata kuliah kali ini yang pertama adalah kita bisa atau mahasiswa bisa menjelaskan definisi konsumen itu apa, motivasi apa, dan fungsi motivasi konsumen. Lalu di akhir kelas nanti kita akan mengadakan satu group discussion, studi kasus, nanti teman-teman secara kelompok akan memberikan masukan masing-masing terkait studi kasus yang akan dibahas tersebut. Ya, ada beberapa komponen penilaian yang nanti akan didiskusikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Yang pertama mengenai konsumen, ya. Kita beranjak ketika kita bilang konsumen itu sebetulnya siapa, ya. Pada buku yang kita bahas dalam mata kuliah kali ini, kita menggunakan buku Kotler, Marketing Management tahun 2021, mengatakan bahwa konsumen berarti adalah kelompok yang membeli dan kemudian menggunakan produk atau jasa. Kalau teman-teman sendiri menganggap event management itu sebetulnya produk atau jasa? Jasa. So, pada kali ini adalah konsumen itu yang kita tawarkan ke konsumen adalah jasa, bukan produk. Betul seperti itu? Oke. Dalam konteks event marketing sendiri, sebetulnya konsumen itu berarti siapa sih? Yang pertama ada peserta, ya kan? Yang kedua ada penonton, ketiga ada keempat atau pihak-pihak lain. Siapa aja pihak lain? Exhibitor bisa? Bisa. Kenapa kita bilang itu konsumen kita? Karena kita punya tanggung jawab yang kita harus penuhi dari apa yang sudah mereka beli ke kita. So, misalnya kalau kita cerita tentang pameran, berarti kita kan punya ya, kita menyewakan lahan kepada exhibitor atau peserta pameran. Nah, artinya kita bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan juga seluruh kebutuhan yang tercantum dalam kesepakatan kita dengan konsumen. Nah, dalam hal ini konsumen itu punya dua ya, teman-teman. Ada dua fokus. Yang pertama adalah konsumen bisnis dan juga konsumen akhir atau end consumer. Jadi dalam event marketing konsumen yang tadi peserta penonton itu dibagi lagi. Yang pertama adalah konsumen akhir, yaitu berarti yang mengalami acara secara langsung. Ada juga berarti konsumen bisnis. Konsumen bisnis ini artinya yang tadi exhibitor, sponsor gitu ya. Siapapun mitra bisnis kita yang mendukung proses dan bertransaksi dengan kita. Gitu, secara bisnis ya. Oke. Di sini tahu JXB ya? Tahu apa JXB? Oke, Jakarta X Beauty sendiri tuh digelar di mana sih? Satu kota aja? Dia ada roadshow ya? Ada roadshow ke beberapa kota. Nah, JXB sendiri kalau di antara teman-teman semuanya yang mau datang ke JXB siapa saja? Oke, 1, 2, 3 ya. Oke, hampir semuanya adalah perempuan, satunya laki-laki gitu ya. Nah, kira-kira kenapa sih, Vel, kamu pengen datang ke JXB? Lihat-lihat di Jakarta X Beauty untuk kebutuhan saya sebagai perempuan. Ada yang mau menambahkan? Oke, iya. Bila? Kalau saya sendiri sebagai konsumen datang ke JXB itu, biasanya Jakarta X Beauty itu brand-brandnya itu mendatangkan influencer, artis influencer. Nah, itu tuh juga menarik untuk pelanggan datang, dan juga mereka juga biasanya konsumen juga datang untuk mencari freebie ataupun goodie bag yang ada di Jakarta X Beauty, serta banyak banget diskon produk-produk di sana juga. Oke, setuju. Tepuk tangan ya untuk kedua jawaban dari teman kita. Pertanyaan selanjutnya tadi udah. Nah, sekarang kalau yang mau datang ke IMS kira-kira di kelas ini siapa aja? Indonesia International Motor Show. Oke, kalau gitu Fazle, apa kira-kira motivasinya kamu untuk datang ke IMS? Kenapa nggak ke JXB aja? Benar suka otomotif juga, jadi saya karena acara ini kan biasanya launching produk-produk baru dari dealer-dealer yang baru dari produk-produk kayak dia munculin tipe baru, jadi saya termotivasi buat melihat secara langsung karena biasanya kayak yang baru rilis tahun ini tuh rilisnya di IMS gitu. Oke, so motivasinya dua hal yang berbeda, bukan dua hal lagi ya, tapi banyak hal yang berbeda yang bisa kita temui di masing-masing event. Maka dari itu pada saat kita bikin event atau pada saat kita menyusun strategi marketing untuk event, yang pertama kita lakukan adalah menyusun
segmentasinya dari mulai usia, apalagi ya pekerjaan, termasuk juga geografi secara wilayah, kota-kota mana saja yang kira-kira bisa ikut atau turut serta hadir ke dalam event kita tersebut. Ya, oke. Melanjutkan dari motivasi konsumen, ada yang tahu tentang Maslow hierarchy? Tahu ya, pernah dengar, setidaknya pernah mendengar bahwa manusia itu kebutuhannya akan terus meningkat atau bertambah. Ketika dia sudah puas pada satu hal, dia akan melanjutkan ke kebutuhan yang lain atau yang berikutnya. Kita ambil contoh, kurang lebih ada 5 katanya Maslow tingkatan. Nah, namun pada dasarnya tingkatan ini tadi bisa tidak dijalankan bersamaan. Bisa. Jadi kamu nggak harus punya safety needs dulu baru kamu bisa menjalankan love and belonging gitu ya. Nah, yang pertama misalnya kita ambil tarik contohnya adalah ke dalam event marketing. Event marketing itu punya fasilitas dasar. Kalau kita mau event yang pertama apa sih? Venue, ya kan? Itu adalah psychological needs. Biasanya orang-orang kalau misalnya mau datang ke event yang pertama kali dia cari supaya dia bisa hadir ke sana adalah informasi mengenai venue-nya ya, tempatnya di mana, tanggal berapa, itu adalah informasi dasar, ya kan? Nah, setelah informasi dasar terpenuhi, kemudian dia harus cek lagi kalau dia mau datang ke satu tempat, gitu ya. Keamanannya seperti apa, keselamatannya seperti apa. Nah, hal-hal ini bisa jadi kita banyak temui di area konser musik ya. Konser musik biasanya punya keamanan yang ketat ya. Apa saja yang boleh dibawa ke dalam tempat konser, apa saja yang tidak boleh gitu. Terutama mungkin kegiatan-kegiatan MICE atau Meeting Incentive Convention Exhibition. Pada saat kegiatan konferensi ada Perdana Menteri datang, ada Kepala Negara datang, Menteri dan sebagainya atau para VIP datang. Yang perlu diperhatikan adalah VIP akan mau datang kalau keselamatannya bisa dijamin oleh panitia ya, dan seterusnya sampai kepada self actualization. Kalian datang ke konser ngapain sih sebenarnya? Kalau datang ke konser tuh ngapain? Nonton ya, ingin merasa terhibur. Habis itu kalian akan update di social media kalian untuk ngasih tahu aku baru nonton konser ini loh kemarin gitu. Ya, aktualisasi dirinya ada di sana. Kesempatan untuk memperoleh experience baru atau pengalaman baru itu bisa didapatkan. Ya, so tingkatan ini sebetulnya bisa jalan bersamaan. Ya, bisa saling dicapai satu persatu dalam hal event marketing maupun dalam hal pribadi. Ya, oke. Nah, jenis motivasi terbagi 2 yaitu ada yang datang dorongan berasal dari diri individu, ya kan? Ada juga yang berasal dari eksternal atau luar. Mari kita cek kalau dalam konteks pariwisata ini dikenal dengan push and pull factor, ya. Jadi push factor berarti faktor yang mendorong, pull factor berarti faktor yang menarik. Nah, dalam konteks pariwisata terkenal namanya Dan. Dan ini bikin teori push and pull di tahun 1977. Kurang lebih dia mau bilang gini, bahwa kalau kita mau pergi ke satu tempat untuk traveling, biasanya ada dorongan yang timbul dari diri sendiri, dan kemudian dorongan tadi diyakinkan datang dari eksternal. Dalam waktu dekat kalian pengen jalan-jalan kemana? Kalau ke Bandung sebenarnya push-nya itu apa ya kira-kira? Dorongan yang datang dari diri sendiri. Pengen relaksasi. Pusing kan, misalnya udah kuliah, ujian, lalu liburnya ngapain? Ya jalan-jalan, healing ya, 1 hari 2 hari pengen healing, lalu kemudian pengen explore tempat baru. Masa di Tangerang terus, pindah sesekali ke Bandung, pindah sesekali ke kota-kota lain gitu. Nah, kalau di Bandung yang mau dicari apa sih? Pengen belajar apa? Alam. Oke. Nah, kita akan membagi faktor-faktor ini supaya teman-teman bisa nanti menentukan sebetulnya ke Bandung mana yang tujuannya merupakan, bukan tujuan, mana motivasi yang dorongannya datang dari diri sendiri dan juga dorongan dari eksternal. Yang pertama relaksasi, datangnya dari saya mau ke Bandung, pengen main-main, pengen trekking, pengen ke Curug. Soalnya saya belakangan penat banget, kerjaannya banyak banget dan segala macam. Itu dari diri. Lalu Afina ajak saya, Bu Liza yuk main ke
ke Curug A misalnya, adanya di Bandung. Bagus banget nih fotonya kayak gini, kurang lebih gini. Nanti di sana kita bisa foto, bisa mandi, bisa apa segala macam. Terus nanti pulang dari situ kita kulineran ke sini. Datangnya dari diri saya atau dari luar? Dorongan dari siapa ya? Oke, dia mempromosikan ke saya keindahan alam di sana, gitu ya. Walaupun sebetulnya itu sudah datang dari diri saya pengen relaksasi. Diyakinkan atau ditarik oleh Alvina untuk percaya bahwa di sana bagus loh pantainya, curugnya dan segala macam. Lalu saya cek juga, biasanya kita punya keinginan untuk selain main-main ke Bandung, kita nyebrang dikit ya. Kalau mau ke Eropa, biasa orang mau ngapain sih? Ke tempat dingin, ke puncak Alpen dan segala macam. Oke. Sampai di sini push and pull ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, ketika teman-teman ingin datang ke satu konser, datangnya dari diri sendiri karena teman-teman suka banget sama idolnya, sama ngefans sama idol tersebut. Tapi kira-kira pull factornya apa ya yang bikin teman-teman pada akhirnya beli tiketnya? Contoh nih, ada yang bisa menjawab? Apa faktor penariknya nih kira-kira? Ya? Dapat merchandise kayak misalnya postcard atau apa gitu. Oke. Kalau misalnya konsernya adanya di Indonesia bukan di Singapura gitu ya. Misalnya lagi ada di Indonesia, kalian akan samperin konser itu nggak? Kalau idolnya ada di situ. Ya. Karena jarang-jarang kan dia. Oke. Berarti mumpung dia di sini nih gitu kan ya. Mumpung dia di sini, aku bisa punya kesempatan untuk lihat dia perform langsung. Datangnya dari luar atau dari dalam? Dari luar, karena ya itu tadi ya. Tempatnya ada di sini, dan satu lagi aku pengen nonton dia, datangnya dari dalam diri. Jadi terjadilah si interaksi tadi melalui namanya kalau kita sebut push and pull dalam pariwisata. Nah, dalam konteks event kita sebagai penyelenggara, ada satu hal yang perlu kita pastikan. Push itu berarti kita punya PR. PR kita apa? Dorongan si pengunjung tadi itu harus kita penuhi, itu harus tersampaikan dengan baik. Begitu pula dengan pull factor. Pull factor dari kita sebagai organizer apa? Kita pastikan semua informasi mengenai desain dan juga promosi marketing itu bisa menarik, karena promosi yang menarik itu juga menjadi faktor penarik atau pull factor ya. Promosi yang menarik di website, di Instagram dan lain-lain itu adalah pull factor. Oke? Ada yang nonton Blackpink nggak di sini? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada juga gitu misalnya. Tapi saya mau bilang bahwa kalau misalnya yang sudah nonton Blackpink pada saat konser di GBK kemarin dan nanti pada saat Blackpink datang ke sini, yang sudah pernah nonton sama yang pertama kali nonton bisa punya perbandingan. Ya, bagusan yang kemarin, bagusan yang 2023 yang pas dia datang pertama kali ke Indonesia, bigger audience, show-nya oke, lighting-nya bagus banget, visualnya bagus banget. Dia bisa komentar karena dia punya pandangan dari yang kemarin. Berbeda halnya dengan yang baru pertama kali, bagus banget ya, dia nggak bisa membandingkan dengan yang kemarin. Seperti itu kurang lebih dalam event marketing. Oke, teman-teman, tadi materinya sudah disampaikan mengenai perilaku konsumen atau motivasi konsumen dalam event marketing. Nah, untuk menyambung diskusi tadi dan meningkatkan pemahaman teman-teman terhadap capaian mata kuliah kita hari ini, bisa kita bikin grup, lalu nanti teman-teman saya minta untuk membahas satu studi kasus di mana berdiskusi saja di dalam kelompoknya yang sudah ada di meja-meja saat ini untuk menentukan kira-kira kalau misalnya kita bikin satu event yang berkaitan dengan kegiatan insentif, teman-teman mau melaksanakannya enaknya destinasinya di mana, lalu dengan penentuan destinasi tadi teman-teman memilih konsumennya siapa yang tepat ya. Dari konsumen tadi, kemudian teman-teman susun motivasinya yang mungkin menjadi pull factor dan juga push factor. Jadi dorongan yang dalam diri seperti apa kira-kira, lalu nanti dorongan untuk luarnya seperti apa atau external factornya seperti apa. Gitu, didiskusikan di dalam kelompok. Nanti apabila sudah dikerjakan ke dalam satu decknya nanti disubmit ke dalam e-learning. Gitu ya. Nah, seluruh materi tadi teman-teman sudah terima kan ya, sudah dapat diakses ya dari beberapa hari yang lalu. Jadi silakan berdiskusi, saya akan juga terlibat di dalam diskusi nanti ya untuk menyusun paket insentif dan kemudian menentukan sebetulnya segmentasi serta motivasi dari konsumen. Oke?
Sampai di sini untuk penjelasan mengenai diskusinya. Nanti ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke. Silakan dikerjakan. Bagaimana teman-teman? Hasil diskusinya sudah ada? Sudah ada, Bu. Sudah, oke. Boleh disampaikan hasil dari grup masing-masing ya. Siapa kira-kira grup yang akan memulai? Kita dulu mungkin. Boleh, silakan. Dari kelompok kita sudah mendiskusikan mengenai paket yang akan kita buat. Jadi kita ini mau ke Bali. Kebetulan kita akan ke Bali. Untuk target peserta kami itu untuk organizer. Jadi ada organizer yang sudah selesai event. Jadi untuk target kita itu orang-orang yang sudah selesai event. Jadi untuk orang-orang yang seperti itu kayaknya butuh relaksasi. IO ya? Betul. IO berarti, oke. Event organizer seperti itu. Nah, untuk push and pull-nya karena event organizer ini baru selesai event, maka dari itu dia butuh relaksasi kayak gitu, terus juga menghilangkan penat seperti itu ya. Jadi untuk push-nya seperti itu. Pull-nya itu seperti halnya dia ada keindahan alam dari Bali seperti itu. Jadi nanti untuk paketan kita itu 3 hari 2 malam seperti itu untuk di Bali. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengikuti kelas event marketing kali ini, pertemuan keempat. Nah, diskusi tadi sudah kita jalankan. Berikutnya untuk menutup kelas hari ini, kita akan memberikan satu kesimpulan ya dari materi hari ini, apa saja yang bisa kita pelajari atau kita dapat. Kalau yang saya dapat dari pertemuan hari ini, jadi itu di event manajemen, kalau bisa kita lihat konsumen event manajemen itu pastinya adalah mereka para pengunjung ataupun bisa juga exhibitor dan sponsor. Kalau pengunjung itu sendiri, dia itu masuknya adalah ke konsumen akhir, yang dimana dia hanya datang dan membeli produk yang kita tawarkan. Dan selanjutnya kalau misalkan untuk konsumen bisnis itu seperti eksibitor ataupun sponsor. Nah, para konsumen ini tuh datang ke event kita tuh ada tujuannya masing-masing, jadi ada motivasinya masing-masing. Kalau misalkan yang jelasin tadi udah 4, ada dari kebutuhan sosial, ada dari kebutuhan interaksi dengan yang lainnya, networking, ada juga dari hiburan, dan ada juga dari tujuan bisnis. Nah, dari motivasi tersebut terbentuklah namanya push and pull factor. Nah, kalau push itu kayak keinginan kita sendiri untuk datang ke event tersebut. Kalau pull factor itu dari luar, dari eksternal, jadi kita kayak tertarik gitu untuk datang ke event tersebut. Contohnya kalau misalkan insentif yang saya buat tadi, kita misalkan mau ke Korea, saya mau ke Korea, keinginan dari diri saya sendiri itu saya pengen ke Korea karena dikit lagi mau liburan nih, jadinya saya pengen healing gitu ke Korea. Tapi pullnya tuh apa? Pullnya adalah di Korea itu menawarkan kayak destinasi-destinasi wisata yang ada di drama Korea. Saya kan sering nonton drama Korea nih, jadi saya tertarik untuk pergi ke Korea gitu sih, Bu. Oke, good, bagus. Tepuk tangan untuk ini. Ada yang bisa membantu melengkapi lagi? Tadi Fazli ya, silakan Fazli. Kalau dari saya, Bu, mungkin melengkapi dari yang tadi Korin jawab, itu tadi ya mungkin yang keskip dari Korin jelasin, itu ada dari teori Maslow, Bu. Jadi teori Maslow itu adalah salah satu teori psikologi tentang kebutuhan manusia. Nah, motivasi yang tadi kan kita lagi bahas motivasi ya, motivasi yang dikeluarkan oleh setiap manusia itu dibantu atau disupport dari kebutuhan dari diri dia sendiri. Dan tiap orang itu punya kebutuhan yang beda, maka punya motivasi yang beda. Contoh misalkan kayak ada tingkatan paling dasar itu kayak dia cuma butuh kayak makan, minum, tapi ada yang butuh rasa aman. Tingkatan selanjutnya mungkin ada orang yang butuh kayak keamanan lebih dan sebagainya. Mungkin contoh kasusnya kayak pada saat di event, kebutuhan penonton dengan kebutuhan artis itu beda. Mungkin itu, Bu. Baik, tepuk tangan juga untuk Fazli. Oke, terima kasih untuk kelas hari ini teman-teman. Berarti kelas hari ini selesai dan kita tutup. Apabila teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut atau diskusi dengan saya, silakan hubungi kontak saya